Namo Sang Yang Adi Buddha ya. Untuk umat sedama semuanya jangan lewatkan acara Dhamma Talk ini ya. Udah ada percaya belum? Hah? Nggak percaya? Percaya dong. Kalau ada 100% ini percayanya berapa persen? Berapa? Oh 80, oke 80, ada yang 80, ada yang 30, 70, terserah. Tapi apakah mungkin di bawah 50? Rasanya enggak ya? Rasanya enggak. Kita tetap datang ke dokter tersebut karena kita tahu betul, tahu persis teman kita udah sembuh karena si dokter itu. Dokternya diagnosisnya bagus, resepnya bagus, obatnya bagus, biayanya murah, pribadinya, dan sembuh. Setelah teman kita ikutin resepnya, ikutin petunjuknya, ikutin semua nasihat si dokter, baru kita sembuh. Baru kita mau datang ke dokter itu. Kenapa? Karena kita udah datang ke dokter 1 nggak sembuh, dokter 2 nggak sembuh, dokter 3 nggak sembuh. Datang ke dokter 4, kita datang dengan niat, kita datang dengan apa, dan kita datang dengan data. Datang dengan informasi. Informasi siapa? Teman kita yang sudah sembuh. Makanya kita percaya. Meskipun percayanya belum 100%. Jelas? Oke. Jadi, Anda percaya nggak kalau Anda calon penghuni neraka? Percaya. Jangan Pak. Oh ya, bagus juga. Bagus juga sih. Ya, tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Tapi Anda percaya juga nggak Anda calon penghuni surga? Percaya juga. Bahaya loh. Bahaya nih kalau Anda tidak percaya sebagai calon penghuni surga. Anda adalah calon penghuni surga. Karena apa? Karena paling tidak, saya menduga ya, saya amati dulu, saya terawang. Canda ya. Saya nggak bisa merawang apa, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, ibu bapak paling tidak melaksanakan 5 sila itu dengan baik. Dengan baik, maka Anda punya potensi untuk jadi penghuni surga. Dan bahkan Anda sudah jadi penghuni surga. Iya betul Bu, setuju saya. Gak tahu di belakang ngomong apa, saya setuju aja deh. Baik ya, kita mulai hari ini. Jadi selamat datang. Saya senang sekali hari ini ketemu Anda. Saya yakin Anda juga senang ketemu saya. Betul? Berarti kita saling menyukai kalau gitu ya. Ya, kenapa saya senang? Karena selama perjalanan saya amati betul dengan kewihara-wihara di Pulau Kuntur ini sama seperti bola, bocah petualang, menyusuri danau, sungai, laut, dan gunung. Dan sepanjang jalan sepi ya. Dan ternyata anak muda-mudi datang duluan daripada kita. Mereka naik fast and furious. Kalau tadi kami nyetir panjangan, nyetirnya penuh dengan kesadaran. Sampai sini disambut ibu-ibu, terima kasih. Nah, terus ada lagi yang datang dari banyak pihak, itu saya senang luar biasa. Karena kalau tidak begini, kan kita sering bilang bahwa agama Buddha adalah agama yang terancam populasinya, jumlahnya makin sedikit, dan dia makin kelamaan. Saya harus mengatakan ini sih sebenarnya bad news. Kemungkinan besar beberapa tahun mendatang jumlah umat Buddha akan semakin sedikit. Nah, mumpung masih ada kesempatan-kesempatan seperti ini, akan mumpul dan kita bisa ketemu. Baik ya, baik. Oh ya, satu lagi saya mau spoiler ya. Saya mau spoiler, dan biasanya saya jarang mau melakukan ini, tapi kali ini saya mau lakukan. Saya banyak bikin konten di TikTok, di Instagram, dan YouTube. Kalau Anda hari ini yang saya jelaskan dan Anda pernah dengar di TikTok, diam-diam aja ya. Karena beberapa potongan mungkin saya sengaja sampaikan, dan supaya kita juga, agama Buddha juga bisa berkembang melalui media sosial. Jadi hari ini kalau dengar, Anda langsung dengar langsung aslinya. Orangnya ini. Bagusan di TikTok atau yang lain asli? Makasih ya. Asli ya. Tahun lalu masih single, tahun ini juga masih. Gak ada yang berubah.
apa dijodohin di sini, jangan jauh. Cintaku berat di mana? Oh, setelah di ongkos. Kecuali ada yang mau dibungkus dibawa ke Jakarta. Baik, ya situ dulu. Oke, Anda lihat gambar apa ini? Gambar bunga. Ada warna apa? Kuning dan merah. Yang muncul pertama kali dan menarik perhatian yang warna apa? Oh iya, kenapa? Karena beda sendiri. Karena lain sendiri. Karena unik sendiri. Inilah salah satu hal yang kita perlu ketahui sebagai seorang Buddhis yang jumlahnya semakin sedikit. Anda, saya adalah bunga yang warna merah tadi. Jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya sedikit. Saya waktu kuliah S3, saya tuh triple minority. Satu, saya satu-satunya Chinese di kelas. Dua, saya satu-satunya Buddhis di kelas. Tiga, saya satu-satunya single di kelas. Triple minority. Dan ada satu hal yang menarik. Saya punya seorang rekan dosen almarhum mendiang. Beliau sudah tua, senior. Lalu saya dekat dengan beliau. Dekat dalam pengertian kalau ketemu kami bisa ngobrol, tapi kita nggak terlalu sering komunikasi. Suatu hari dia bilang satu kalimat yang saya senang sekali. Dia bilang gini, "You are a good Buddhist, and from what I know many Buddhists are good." Ini terjemahannya di bawah ada. Dia bilang kamu adalah seorang Buddhis yang baik, artinya saya itu kamu adalah umat Buddha yang baik, dan saya kenal banyak orang Buddha itu baik-baik. Ya. Dan menurut saya itu keren sekali. Dan kalau kita amati juga di kehidupan sehari-hari, mungkin kita minoritas, tapi minoritasnya apa yang kita lakukan itu jadi perhatian. Ini yang perlu kita tahu. Dan yang namanya barang itu sedikit langka, barang langka biasanya mahal. Waktu dulu menikah, dilamar pakai batu akik, batu kerikil, atau pakai batu cincin, atau pakai batu permata, berlian. Ya bu, berlian, diamond is forever. Dulu pakai berlian. Kayaknya ya, belum laporin bini dulu nanti. Jadi kita harus tahu betul bahwa kita tuh sedikit. Nah hari ini saya mau ajak Anda untuk memahami betul agama Buddha Beda. Begini teman-teman, di dalam Buddha menjelaskan apa disebut sebagai 5 kekuatan spiritual. Salah satu, nomor satunya adalah sanda. Tadi saya sudah mulai. Di dalam banyak Uraian Sutta itu dijelaskan sanda berarti keyakinan kita kepada Buddha. Percaya kepada Buddha. Kalau kita sakit, kita datang ke dokter. Cuman dengan kata orang kita sudah datang. Apalagi kalau kita ketemu Buddha. Maksudnya gini, kalau ke dokter aja kita percaya, idealnya pada Buddha kita lebih percaya. Kenapa? Karena ajarannya sudah banyak yang dibuktikan, sudah banyak menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang, termasuk Anda semua. Jadi agama Buddha Beda, saya pengen ngajak teman-teman semua untuk bisa menjelaskan hal-hal yang fundamental dan berbeda dalam ajaran Buddha, khususnya dalam hal-hal keseharian. Tapi sebelum masuk ke topik, saya mau, kalau ini salah satu teknik kalau di public speaking namanya bridging to topic. Kita akan kasih Anda semacam, kalau kuliah ini namanya matrikulasi. Jadi semacam pengantar. Ini cukup panjang. Coba ikutin saya baik-baik. Mungkin Anda pernah dengar saya ngomong apakah semua agama sama? Jawabannya kan tidak. Jawabannya tidak. Apakah ada hal yang sama dalam agama? Ada. Banyak agama mengajarkan kita menjadi lebih baik. Tetapi dalam beberapa hal juga beda. Saya nggak akan sentuh ini terlalu banyak. Saya mau ajak Anda untuk melihat sesuatu yang selaras, identik sekarang. Dan saya identik ijazah. Selaras dengan budaya. Namanya sains. Ada yang disebut sebagai prinsip sains. Sekarang kita balik dulu. Apa itu sains? Sains secara sederhana adalah buat pemikiran manusia berkembang. Begini, ini kan saya datang di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ini kalau orang menikah, kawin, itu banyak adatnya. Iya, betul. Banyak adatnya ya.
Masih ingat nggak dulu? Pokoknya adatnya banyak. Kalau kita anak muda yang udah terlalu terpengaruh budaya barat, nggak mau dia ikut-ikut dengan budaya, dia akan tanya, mama kenapa begini? Terus mamanya bisa jawab, rasanya sulit. Karena dulu mama begitu, sekarang mama begini. Itu kan kayak Doraemon kan? Dulu mama begini, sekarang kamu begitu. Kita ada banyak hal yang di tradisi kita sebagai seorang Chinese, kita nggak bisa jelasin. Karena kita ikut budaya, ikut turun-temurun. Zaman sekarang, anak-anak saya pikir mereka akan lebih tertarik melakukan sesuatu kalau ada logikanya. Tahu logika? Rasio, masuk akal gitu. Dilakukan tuh masuk akal. Itu. Contoh begini. Ini masih ke urusan perkawinan, meskipun saya belum pernah. Cuma saya contoh. Kalau di upacara perkawinan ya, para wanita di sini, ada nggak acara sujud ke orang tua? Ada ya? Biasanya apa yang terjadi? Diiringi dengan lagu. Terimalah sujudku. Gitu ya? Lagunya gitu, tapi gayanya nggak gitu kan? Dan kamu tahu orang yang menyanyikan lagu itu baru meninggal. Itu lagu. Namanya Citra Swastika. Kalau Anda pernah dengar lagunya langsung di album. Nama albumnya Bunga Teratai, itu suara khas beliau, penyanyinya baru meninggal gitu. Lagunya kan gitu, terimalah sujudku. Kadang-kadang kita ngapain sih pahit-pahit. Terus anak-anak muda, gua nggak akan nangis. Coba aja. 1000 kali pemberkatan perkawinan, apa yang terjadi? 1000 kali. Yang pengantin perempuan mesti retouch. Betul? Terus kamu tanya dong, kenapa sih mesti sujud? Kita bisa jelasin logikanya. Kalau hidup pernah nggak sujud sama orang tua? Belum tentu. Logis kan? Apalagi nanti kalau anak perempuan, nah ini kan kita bicara budaya Jawa ya. Anak perempuan dan anak laki, biasanya anak perempuan dianggap apa? Keluar dari rumah, betul? Sudah jadi anak orang lain. Si mama yang besarin dari kecil, nyusul lah, kabur lah, kecemplung di kali lah, nakal lah, buceknya kocok kita lalu. Ingat nggak waktu itu? Apalagi pas ngomong, mama maafin aku, hancur. Ini yang dulu pemberkatan perkawinan jadi ingat masa lalu. Dan sorry ya, saya jadi ngebandingin. Coba kamu cek pemberkatan perkawinan di agama lain ada. Nanti iseng ya, undangan besar. Misalnya teman agama lain dia menikah. Kamu lihat ada nggak? Agama ya, bukan suku. Kalau suku ada. Orang lebih seperti itu. Jadi anak-anak sekarang kalau kenapa-napa dia pengen tahu alasannya di rumah. Dulu saya punya teman, dia pusing dengan anak lakinya karena sering pulang malam. Lalu kita ngobrol, kamu maunya anak kamu pulang jam berapa? Jam 8 malam saya mesti di rumah. Saya bilang, lu anak laki jam 8 malam pulang ke rumah diketahui sama pintu. Anak laki anaknya pulang jam berapa? Subuh. Ibu mau anaknya pulang subuh? Enggak, jam 10 boleh. Kalau di sini sangat bahaya ya, kan agak sepi. Tapi kalau kota besar, Captiam, Batam, Captiam masih. Jadi semua itu mesti ada logis. Dan manusia itu berkembang cara pikir. Cara berkembang manusia bertambah, berubah. Bukan cuma penjelasan tidak pakai logika, dia mesti pakai logika. Dan logika itu kaitannya dengan prinsip sains. Sekarang gini, nah Bapak nih, rekam nih. Ini semua, kita lihat nih, semua nih. Ada lampu, ada AC, ada semua. Ini pakai sains, dipakai ilmu pengetahuan ya? Oke. Oke.
Kita hidup di era sains. Kita bukan lagi hidup di era yang mana kita percaya sesuatu kalau tidak ada evidence dan tidak pakai rasio akal sehat. Dan inilah yang dilakukan oleh para ahli saintis, ilmuwan. Mari kita lihat nih. Oke, saya boleh pinjam handphone nggak satu? Kasih ya. Pinjam berarti dibilangin. Wah, import ini. Ini habis jual ginjal ya. So, udah cukup ya. Kameranya berapa pixel sekarang? Kalian hidup nggak di era? Kalian hidup nggak pada zaman mamamu mau telepon suami, dia hitung mau kirim pesan SMS. Harga satu SMS berapa dulu? 350. Enak kalian bayangkan betapa kayanya kamu. Satu pesan 300 sapa gotun 10 kali sacenggo 100 kali saban gotun, betul ya? Jadi kita punya pulsa 100.000 cuma bisa buat kirim SMS 300 kali. Bahkan zaman dulu ada satu provider dia kasih 2 detik gratis. Iya. Jadi saking pelitnya tuh waktu zaman saya jadi mahasiswa. Lu di mana? Di kampus matiin. Fotoku ya, oke. Bentar lagi. Punya handphone nggak punya pulsa. Ada provider kasih 2 detik pertama gratis, masih ingat ya? Jadi masih ingat. Nah itu, jangan-jangan kamu juga sama ya? I love you too. Terus mulai kamera handphone ada apa? Ada kamera. Kamera taruh di belakang. Makanya orang zaman dulu kalau foto dia pakai tongki, tahu tongki. Lama-lama